Persiapan ibadat Jumat Agung. Pada persiapan ini saya mengajak untuk mengagumi kisah sengsara Tuhan menurut versi Yohanes. Disebut Jumat Agung karena kita akan mendengarkan kisah sengsara yang agung dari penginjil Yohanes. Keagungannya di mana? Mari kita lihat bersama-sama. Menurut kalender liturgi Gereja Katolik Universal, setiap tahun memperdengarkan kisah sengsara ini sebanyak 2 kali. Yang pertama pada hari Minggu Palma, dan yang kedua pada Jumat Agung hari ini. Kisah sengsara pada Minggu Palma diambil dari penginjil sinoptik. Kalau tahun A, maka diambil dari Matius. Kalau pada tahun B, diambil dari Injil Markus. Dan pada tahun ini adalah tahun C, maka diambil dari penginjil Santo Lukas. Sedangkan di Jumat Agung selalu diambil dari Injil Yohanes. Kisah sengsara pada 2025 ini sehubungan dengan tahun C, maka pada Minggu Palma kemarin kita mendengarkan dari Lukas yang menekankan salib sebagai alasan untuk bertobat dan juga menekankan hubungan yang erat antara Kristus dan pengikutnya karena salib itu. Sedangkan menurut pada Jumat Agung ini, menurut penginjil Yohanes, kisah sengsaranya digambarkan bahwa Yesus yang sangat powerful dan selalu pegang kendali atas situasi yang menimpanya. Dalam kisahnya Yesus bicara 16 kali dengan penuh wibawa. Perkataannya menggentarkan lawan bicaranya, termasuk prajurit, para imam agung, dan juga bahkan Pilatus sendiri merasa bergetar ketika mendengarkan jawaban Yesus. Yesus bicara penuh dengan wibawa. Kita lihat satu persatu. Yang pertama kepada para prajurit yang hendak menangkapnya. Yesus menyatakan diri, "Akulah dia." Dan mereka semua mundur dan terjatuh di tanah. Dan dalam hal ini Yesus tidak bisa ditangkap karena yang mau menangkap sendiri pada ketakutan. Hal ini berlangsung sampai 2 kali. Lalu kepada Petrus yang telah menyabetkan pedangnya, Yesus menegaskan pilihannya. "Aku harus minum dari cawan ini." Yang ketiga, jawaban Yesus selalu membingungkan Imam Agung Hanas yang menanyainya. Yang keempat, Yesus juga membentak prajurit yang menamparnya. Yang kelima, Pilatus gentar berhadapan dengan Yesus ketika ia mencari status kerajaan Yesus. Yesus tegas menyanggah kuasa Pilatus atas dirinya. Di atas salib pun, Yesus berkuasa mengadakan serah terima dengan para murid dan juga dengan ibunya. Yang kedelapan, Yesus tahu bahwa tugasnya sudah tuntas, lalu kembali kepada Bapa. Menurut Yohanes, Yesus selalu pegang kendali atas situasi dari awal hingga menjelang wafatnya. Yesus tahu semuanya itu. Di Taman Getsemani, ketika akan ditangkap, Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Di atas salib, setelah menyerahkan ibunya kepada murid, Yesus tahu bahwa segala sesuatunya telah selesai. Bahkan sebelum hari raya Paskah, Yesus telah tahu. Jadi Yesus bisa ditangkap karena Yesus merelakan diri ditangkap sebagai kurban untuk melaksanakan tugas Bapa, yakni menebus dosa manusia. Bukan karena Yesus kalah pasukan dengan yang akan menangkapnya. Jadi disitulah kita melihat keagungan kisah ini, bahwa Yesus menyerahkan diri demi kepentingan Bapa, demi kepentingan keselamatan umat manusia. Maka tidak heran bahwa kisah ini telah dijadikan tradisi
untuk selalu dibacakan pada setiap Jumat Agung. Karena kisah Yohanes menekankan ketaatan Kristus pada kehendak Bapa, sehingga ia dengan rela dan bebas menyerahkan diri pada rencana Allah. Kisah yang membanggakan, maka disebut kisah ini sebagai kisah sengsara yang mulia. Selamat memasuki Jumat Agung. Semoga kita bisa merasakan keagungan sengsara ini, dan di dalamnya kita bisa mengucap syukur karena kasih Allah yang begitu besar. Tuhan memberkati.